Sekali lagi, selamat pagi Sagi. Minggu 5 Februari 2023. Judul kita hari ini adalah broken. Hancur. Judulnya udah nggak enak. Saya harap ini tidak sebegitu nggak enaknya. Tapi yang pasti pertumbuhan Tuhan yang Dia rindukan di dalam kita. Dan Tuhan mau bertumbuh di dalam kita lebih lagi. Siapa siap bertumbuh hari ini? Amen. Dan sesuatu yang baru hari ini. Jadi saya langsung aja mulai di Yosua. Saya mulai di Yosua, tapi bukan berarti ini melanjutkan yang kemarin. Tidak ada 43 ya. Kita lihat apa yang Tuhan boleh berikan kepada kita hari ini. Yosua 7. Yang pasti sebelum Yosua 8. Ya, yang sudah di situ di sini. Ya, Yosua 7 ayat 4. Saya mulai dari ayat 4 sampai 5. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai atau juga di bahasa Indonesia disebut Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah. Dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu. Bangsa itu amat sangat. Udah tawar hati, sangat tawar. Dan kalau sangat manis teman-teman, sangat tawar kalau nggak bisa kayak gimana. Tapi inilah salah satu ayat dari Conquering bagian yang kedua minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Ya, ayat ini sungguh menyakitkan. Kenapa? Karena melihat kekalahan. Melihat kehancuran yang dialami bangsa Israel dalam peperangan mereka. Yang cukup sulit dilihat. Bahkan mereka berlari meninggalkan lawannya. Alias mundur. Mereka mengalami kekalahan yang cukup bahkan juga memakan korban jiwa. Ada kematian di sini. Ada umat Tuhan yang mati di sini. Karena kekalahan mereka ini, akhirnya mereka kehilangan harapan. Hati mereka tawar. Dalam kata lain, putus asa. Bukan putus cinta. Padahal waktu melawan Yeriko, orang Yeriko yang tawar hati. Masih ingat hal itu? Di bagian 1 2 minggu lalu. Orang Yeriko tidak berpengharapan lagi. Tapi kali ini yang tawar hati malahan Israel. Kenapa Yeriko tawar hati? Kenapa Israel juga tawar hati? Karena kekalahan. Katakan kalah. Kalah atau kekalahan membuat kita tawar hati. Kalah yang sering juga dalam bentuk kegagalan sering menjadi alasan untuk kita tawar hati. Dan juga bahkan kekalahan yang belum terjadi sekalipun kadang dapat membuat kita tawar hati. Ini yang terjadi sama Yeriko. Belum perang, tapi melihat dan mendengar peluang kekalahan yang akan pasti terjadi untuk mereka pada saat itu, sehingga mereka tawar hati. Menjadi lemah dan menjadi hilang harapan. Itulah yang terjadi saat kekalahan itu bahkan menghantui pikiran mereka, menghantui hati mereka. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa sering kamu merasa lemah dan putus asa?
Sebab sering kita merasakan lemah dan putus asa dan tawar hati ini. Seberapa sering kamu kehilangan harapan dan tidak semangat lagi? Sering? Saat itu terjadi, sangat besar kemungkinan itu terjadi karena musuh mampu memukul kamu mundur. Kamu lemah karena kamu sudah melihat atau bahkan sedang mengalami kekalahan itu. Saya tidak mencoba untuk mengalahkan atau menyalahkan atau bahkan menuduh setiap orang di tempat ini, bahkan barusan pembukaan. Tetapi yang saya mau adalah mengingatkan. Yang saya mau ingatkan adalah apa yang dibawa oleh kekalahan itu. Apa yang terjadi di hati kita. Apa yang terjadi saat kekalahan itu terjadi. Yaitu adalah kita akan menjadi lemah. Kita akan hilang harapan. Bahasa Alkitab Indonesia sering juga disebut tawar hati. Apa itu tawar hati? Kita lihat di Nahum 2. Mungkin baru pertama kali buka Nahum di Alkitab. Nahum itu sekitaran Perjanjian Lama. Tetap sulit ya nyarinya. Lihat daftar isi dulu. Lihat enak. Saya beri waktu setengah jam. Nyari Nahum, yang udah di Nahum katakan amin. Amin. Nahum 2 ayat 10. Seperti apa tawar hati itu kelihatannya? Kayak gini. Ketandusan, penindasan dan penindasan, hati mereka menjadi tawar dan lutut goyah. Segenap pinggang gemetar dan muka sekalian bahkan pucat pasi. Ekspresi yang gak enak banget. Pernah merasa seperti ini? Pasal ini berisi tentang kabar atau nubuatan kehancuran yang akan terjadi terhadap Niniwe. Hati mereka menjadi tawar. Bahkan lutut mereka goyah. Gregeli orang Jawa ngomong. Ketakutan yang melingkupi karena kebinasaan yang ada menjadi masa depan mereka. Kebinasaan malah jadi masa depan. Ketakutan akan datang juga setelah tawar hati itu. Artinya adalah setelah tawar hati, yang akan terjadi kepada kita adalah kita akan menjadi takut. Takut dan khawatir tentang kelangsungan hidup kita. Bahkan takut mengambil langkah yang salah. Dan semua itu karena kita tahu bahwa kekalahan sudah pasti terjadi. Dan hukuman sudah menanti kita. Dan ini pentingnya. Adalah hati manusia. Itu sangat mudah merasakan tawar hati. Yang sering tadi pasti amin. Tawar hati di dalam bahasa yang lebih mudah untuk dipahami. Katanya adalah kuciwa. Kecewa. Oke. Itu bukan bahasa Jepang. Kecewa. Kekecewaan adalah kata yang mudah untuk diingat dan disadari. Karena mungkin sebagian besar dari kita sering merasakan itu. Kecewa. Hati manusia ini mudah kecewa. Lucunya adalah sudah tahu kalau hatinya mudah kecewa, suka ditaruh di hal-hal yang bahkan tidak pasti juga. Sudah tahu hatinya mudah pecah, tapi kok ditaruhnya di tangan si dia yang suka main hati.
Tuhan tahu kondisi hati kita. Kondisi hati yang mudah patah dan mudah hilang harapan. Mudah berubah bahkan berdasarkan kondisi dan situasi, termasuk isi dompet. Bahkan dengan orang sekelas dan sekaliber Yosua juga mengalami hal ini. Bisa hilang harapan. Yosua bisa hilang dan hancur hati dan kecewa. Dia bahkan menyampaikan kekecewaannya juga kepada Tuhan. Tuhan, mengapa kamu bawa kami nyebrang sungai itu dan cuma untuk mati dan kalah? Untuk mati di sini. Padahal sebelumnya dia bahkan ikut bersorak sampai ke tembok Yeriko hancur. Saat mengelilingi di hari ke-7 Yeriko dan dia teriak, wah! Akhirnya hancur juga tembok itu. Terkadang sebagai gembala kami melihat hari tertentu beberapa orang, menang. Dan ada di hari lain yang bilang, nggak tahu. Kenapa ini dia? Yang benar aja. Masa ini yang harus kulakukan, nyatanya juga hancur juga. Yang berubah adalah hati mereka dan kondisi diri mereka. Tetapi yang disalahin kehendak dan perkataan Tuhan. Kekalahan yang kamu alami menjadikan kamu hilang harapan dan hancur hati. Bukan karena Tuhan yang salah dan Tuhan berhenti setia. Tetapi Tuhan tahu hal ini. Tuhan sangat mengerti bagaimana rentannya hati ini. Hati manusia kita ini. Sehingga dia sering juga memakainya sebagai alat untuk menyelamatkan kita. Tawar hati adalah kondisi hancur hati, Bapak Ibu Saudara. Lihat hati sebelahnya masih utuh atau sudah bertumbuh. Atau hatinya nggak ada karena lagi dicuri. Harapan yang hancur dan hilang. Saat harapan itu hancur, hilanglah semangat itu. Saya bilang tadi bahwa Tuhan ngerti banget siapa kita dan kondisi hati kita. Dan dia mau pakai itu bahkan kadang untuk menyelamatkan kita. Kita lihat di Yosua 7 tadi. Tapi di ayat 11. Yosua 7 dan di ayat yang 11 yang sudah dapat katakan amin. Orang Israel telah berbuat dosa, melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barang alias disembunyiin. Pertanyaan yang ada adalah, kenapa Tuhan izinkan mereka hilang harapan? Kenapa Tuhan izinkan kekalahan terjadi sama orang itu? Kenapa Tuhan izinkan musuh memukul mundur mereka? Kenapa Tuhan izinkan mereka gagal? Dan kenapa melalui kegagalan itu, melalui kekalahan itu, Tuhan izinkan juga tawar hati dan kehilangan harapan, keputusasaan itu dialami. Karena bahkan hal ini juga terdengar kayak nggak kasih. Tuhan biarkan umatnya kalah. Tuhan biarkan umatnya patah hati. Tuhan biarkan umatnya hilang semangat. Tuhan biarkan umatnya lemah. Bukan tanah ya, kalau orang Jawa. Cuma orang Jawa yang ketawa.
Masakah kasih membiarkan orang putus asa dan hilang harapan? Kenapa Tuhan izinkan kekalahan bahkan terjadi dan menjangkit umatnya? Tahu nggak kenapa? Supaya umatnya tahu kalau mereka tidak baik-baik aja. Supaya umatnya tahu kalau mereka tidak baik-baik aja. Supaya umatnya tahu kalau mereka tidak ada di dalam kebenaran. Supaya umatnya sadar bahwa mereka tidak sesempurna yang mereka pikir. Tuhan izinkan musuh untuk masuk dan mengalahkan mereka. Supaya mereka tahu kondisi mereka sendiri. Tuhan pakai musuh Israel untuk menghancurkan kepercayaan diri mereka. Supaya mereka sadar apa yang mereka percaya itu tidak sekuat seperti yang mereka pikir. Pernah melihat pertandingan tinju bebas? Atau yang disebut MMA atau MMA? Sebelum pertandingan mereka biasanya timbang berat badan gitu ya. Terus waktu mereka bertemu lawan, bahkan sebelum pertandingan pernah lihat itu? Iya Pak. Pertemuan itu lebih sering ricu daripada benernya. Karena salah satu merasa dirinya yang paling hebat daripada yang satu. Jangan pegang. Ya. Sambil liatin muka lawannya teriak-teriak. Jangan pegang. Padahal gak ada yang pegang. Tapi begitu pertandingan, BAM! Sekali dipukul langsung hak. Sering lihat video kayak gitu, lucu aja. Semua orang yang naik ring tinju atau ring MMA selalu mulai dengan kepercayaan dirinya, kalau dirinya yang paling terbaik. Gitu. Tapi begitu pukulan pertama landing di muka mereka, mereka sadar siapa mereka. Tahu nggak sih kalau kekalahan dan pukulan itu menyadarkan seseorang? Kekalahan dan pukulan itu menyadarkan umat Tuhan. Yesua dan bangsa itu pikir mereka hebat setelah kemenangan mereka melawan Yeriko. Sehingga Tuhan izinkan kekalahan itu terjadi kepada mereka. Kekalahan yang membawa kehancuran hati. Kekalahan yang membawa kehancuran harapan mereka. Walaupun mereka menyalahkan Tuhan, seakan-akan mereka hanya bergantung kepada Tuhan. Padahal dalam realitanya mereka berjalan tanpa makan tanya Tuhan dengan dirinya sendiri. Sehingga Tuhan izinkan kekalahan itu untuk mereka mengingat kembali kondisi mereka yang sesungguhnya. Yang sebenarnya. Ingat bahwa kekalahan dan pukulan itu menyadarkan. Coba pukul kanan kiri biar sadar dulu ya kan. Kehancuran diizinkan terjadi untuk menyadarkanmu, Bapak Ibu Saudara. Kegagalan diizinkan terjadi untuk menyadarkan hidup. Sadar akan siapa kamu. Dan bahkan juga sadar tentang kondisi. Untuk menyadarkan kondisi. Tidak sesempurna kamu. Tidak sempurnanya kamu karena ada dosa di dalam diri. Jadi melalui apa yang kita alami. Melalui apa yang Tuhan bahkan izinkan terjadi. Kegagalan, kehancuran, kekalahan. Bahkan sampai sesuatu yang menimbulkan ketawaran hati dan keputusasaan dan hilangnya harapan itu. Semua itu untuk mengajarkan kita. Katakan saya. Untuk jadi sadar. Sadar sama keadaan dirimu sendiri. Dan siapa sebenarnya kita. Tapi Tuhan tidak hanya mengajar kita dan menghancurkan kita saja. Mau lihat sesuatu yang lebih luar biasa hari ini? Yeah. Matius 23.
ayat 27. Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu. Benar enggak? Ya kan? Gak enak banget ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang nampak bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ya. Perkataan yang gak slow banget. Tuhan dengan sengaja melancarkan atau melontarkan perkataan yang menghancurkan ini. Perkataan yang menghancurkan tembok penutup luaran mereka. Untuk memperlihatkan apa yang sebenarnya di dalam mereka. Apa yang sebenarnya ada di dalam diri mereka. Terkadang Tuhan perlu membuat sesuatu hancur. Agar apa yang di dalam dirimu kelihatan. Tuhan perlu memukul untuk menghancurkan perisai kesombongan yang menutupi keadaan asli di dalam diri seseorang. Sehingga untuk keterbukaan itu dia perlu memberikan sesuatu yang keras, yang menghancurkan, yang bahkan membukakan sesuatu agar apa yang di dalam itu terlihat dan bahkan keluar. Berapa bulan lalu, kalau tidak salah, waktu kami di Amerika ada salah satu karyawan HK, ada yang kehilangan sedikit bagian dari jarinya. Ya itu kejadian yang cukup mengagetkan sebenarnya. Beberapa hari setelah hal itu terjadi, saya menerima gambar tentang hasil proses tindakan dokter untuk kesembuhan jari salah satu karyawannya. Saya bertanya-tanya, loh kenapa kok dokter itu membukanya makin lebar? Padahal itu cuma kehilangannya dikit aja. Cuma rusak di ujung jari aja. Tetapi yang dibuka hampir seluruh ruas dari pertama itu. Dan waktu itu kami sedang duduk sama salah satu pastor yang juga ahli dalam bidang bedah-bedah itu. Kita panggilnya Triple P. Pastor Patent Person. Dari Triple P. Ya, mereka punya PPP banyak. Dia katakan kepada kami, ya itu benar, memang harus dibuka sampai segini untuk pertumbuhan yang seharusnya. Dia menjelaskan detailnya sama kami waktu itu, mana nama-nama lapisan apa nanti tubuh gitu-gitu ya. Ya itulah itu dan lain-lain. Ya saya sih iya aja gitu. Karena tidak familiar sama nama lapisan-lapisan itu. Tapi di situ saya sadar bahwa kesembuhan terjadi dengan cara dibuka lebih besar lagi. Kesembuhan terjadi kadang perlu dibuka untuk lebih lebar lagi. Tadinya yang dipotong hanya mungkin 1-2 cm aja, terus dibuka sampai 3 cm. Tidak masuk akal. Tetapi ini memang yang seharusnya terjadi pemulihan itu. Cuma satu sih yang Tuhan mau, kamu pulih dan sehat lagi. Amin. Tetapi terkadang jalan untuk kamu sehat, kamu perlu dipukul dan dihancurkan. Harus dipukul sampai apa yang menutupi itu terbuka. Dan isi yang busuk itu dapat terlihat. Dia mengizinkan Yosua dan umat Tuhan dipukul, dihajar, mundur oleh musuh. Untuk membuat sesuatu yang mereka harus pulih terjadi. Tuhan memukul kamu untuk membuat kamu pulih. Ingat bahwa yang dia rindukan itu hanya kesehatanmu. Untuk kamu pulih lagi jadi sempurna. Tapi kadang memang harus dipukul. Harus dibroken. Harus dihancurkan.
Ada ayat yang luar biasa di sini, Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 11 sampai 12. Ini catat baik-baik, ini ayat ini luar biasa. Dan bahkan mungkin taruh di depan kamarmu atau depan meja rias, ingat terus. Ibrani 12 ayat 11 sampai 12. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai pada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Waktu jari karyawan HG tadi itu dibuka lebih lebar, dia nggak terlalu suka. Bahkan dia bilang jauh malah jadi lebih sakit. Dan juga kelihatannya malah tambah jelek juga. Itulah juga yang terjadi bagi kita murid Kristus. Saat disiplin itu diadakan, yang dirasakan hanyalah duka cita, sedih, bahkan nampaknya tidak baik, semuanya buruk, tapi hasil dari disiplin itu, wih, katakan wih. Disiplin nampaknya tidak menyenangkan, tapi hasilnya Haleluya. dikatakan di sini ada kebenaran yang membawa damai. Yang punya anak di tahap Musa atau yang pernah melewati pasti setuju. Kalau di rumah tidak damai, yang perlu dilakukan hanyalah menegakkan disiplin itu. Kadang anak di usia Musa itu mereka bahkan tidak tahu dan sadar apa yang mereka lakukan itu salah. Karena kedagingan yang ada di dalam mereka sudah memang ada. Dan mereka perlu dipukul untuk buat dia sadar. Yang mereka lakukan itu dan yang mereka inginkan itu kalau salah. Kok ini tuh dengan familiar ya? Nggak sadar dan perlu dipukul untuk sadar supaya kita tahu itu salah. Ya jelas familiar dong. Kita juga sering butuh dipukul Tuhan. Butuh dipukul Tuhan dulu baru sadar kalau yang kita lakukan ini salah. Betul nggak? Betul. Kadang kita tidak sadar keinginan daging membutakanmu dan kamu melakukan apapun itu yang ada di dalam dirimu, di dalam kehendakmu sampai titik di mana akhirnya hanya kekacauan yang dihasilkan, kehancuran yang terjadi dan tidak ada damai. Di titik itu kamu perlu dipeng-peng sama dia. Dipeng-peng ya. Kalau kamu masih perlu dipukul Tuhan untuk kamu sadar, dan Jeho juga perlu dipukul dulu baru sadar. Berarti level kamu masih kayak Jeho. saya nggak bilang. Untuk jadi bayi rohani itu nggak buruk. Tetapi kalau sudah duduk di ruangan ini 3 tahun tapi masih bayi terus itu keterlaluan. Kalau kita pukul anak kita masih di umur tahap Musa atau Yosua mungkin masih bisa sedikit diterima. Tapi kalau sudah umur yang lanjut, tetapi masih butuh untuk dipukul, itu masalah. Tapi seperti halnya ada beberapa orang tua di sini yang pernah typo ini. Apa ini? Yang ada di dalam komunitas ini, di dalam keadaan anak yang sudah bertumbuh lebih dari tahap Musa,
Sehingga perlu kerja keras. Oh, yang bergabung. Saya ya. Mungkin ada beberapa orang tua di sini yang bergabung di komunitas ini dan anaknya sudah melewati tahap Musa tapi belum pernah mengalami itu. Dan akhirnya kamu harus bekerja keras untuk melakukan 2 porsi itu. Yang beberapa yang ada di kelas parenting familiar dengan hal ini yang enggak ngerti. Sehingga perlu kerja keras untuk sedikit mengejar ketinggalan dalam proses pertumbuhan si anak ini. Beberapa dari kita tidak lahir langsung menjadi Kristen yang benar, walaupun kalian Kristen lahir. Kita memberi diri kepada Kristus saat kita udah lanjut umurnya. Bahkan kadang sudah mulai kehilangan rambut dan gigi. Hancur. Saya mau katakan itu gak masalah. Amin. Walaupun kamu kenal Tuhan dan beri dirimu sama Tuhan, waktu sudah agak lanjut, itu bukan masalah. Bisa kejar ketertinggalan pertumbuhan itu, tapi perlu sedikit lebih kerja keras untuk bertumbuh dengan lebih cepat dengan cara biarkan disiplin itu masuk ke dalam hidup. Biarkan disiplin itu menghancurkan apa yang perlu dihancurkan. Biarkan pukulan itu membukakan mata kita. Biarkan pukulan itu menyadarkan kamu dan bertobat. Kekristenan bukan tentang siapa yang paling lama menjadi Kristen. Tapi kekristenan adalah siapa yang terus bertumbuh ke arah Tuhan kita Yesus Kristus. Kehancuran membawa pertumbuhan. Amin. Harus dihancurkan dulu. Saya ke Yeremia. Yeremia 23 ayat 9. Yang sudah dapat katakan amin. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur di dalam dadaku, segala tulangku goyah, keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum, oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Lihat keadaannya, hatinya hancur, dadaku, dia katakan. Ini salah satu ayat yang menarik sekali. Kenapa? Karena ayat ini berisi ekspresi yang tidak biasa terhadap firman Tuhan yang datang. Firman Tuhan yang didengar dan diterima oleh Yeremia pada waktu itu begitu dalam dan berat sampai dia sendiri menggambarkan seperti ini. Firman Tuhan yang dia terima itu menghancurkan dadanya, bikin dia nggak tenang. Ambekan kamu gak pikir, nggak tenang, menggetarkan tulang-tulangnya. Dia ada di dalam ketakutan yang sangat karena firman itu yang dia dengar, dan bahkan membuat dia tidak mampu berjalan jalannya kayak orang mabuk. Alias dia tidak benar-benar bisa fokus terhadap apa yang dia jalankan. Firman Tuhan waktu itu sedang diberikan untuk membukakan dan menentang nabi-nabi palsu pada waktu itu, yang ada di bangsa dan umat Tuhan pada waktu itu. Dan firman itu sangat kuat sekali, keras dan benar, sehingga bahkan Yeremia sendiri dihancurkan oleh firman itu sendiri sebelum bahkan dia katakan. Pernahkah kamu dipukul oleh firman Tuhan? Ya. Pernahkah kamu dipukul oleh firman Tuhan? Pernahkah kamu membaca firman Tuhan dan menggetarkan tulang-tulang? Mendengar firman Tuhan yang menusuk jantung ini, menekan hatimu sampai bahkan kamu sesak dan sulit bernafas. Firman Tuhan sedang menghancurkan dan menusuk masuk ke dalam hidup. Kalau tadi kita lihat di sini Tuhan memukul,
dan menyadarkan melalui situasi dan kondisi yang kita lalui, kekalahan dan kehancuran yang kita alami, menjadi cara dan alat Tuhan untuk menyadarkan kita dan merubahkan kita. Cara lain yang Tuhan pakai untuk mendisiplin kita adalah dengan melalui firman. Seluruh Alkitab kita ini penuh dengan firman Tuhan yang Dia katakan dan membantu umatnya yang percaya kepada Dia dan untuk akan terus mempercayai Dia, untuk memberi arahan, tapi juga memberi koreksi, tapi juga memberikan ajaran, tapi juga memberikan disiplin. Firman Tuhan adalah disiplin. Amin. Amen. Sehingga lebih sering kamu baca, semakin sering kamu didisiplin Tuhan. Semakin sering kamu di dalam disiplin Tuhan, semakin cepat juga kamu bertumbuh. Masalahnya, hari kini umur rohanimu masih seumur cero. Tandanya kamu kurang masuk dalam disiplin Tuhan. Alias tandanya kamu kurang baca. Kurang biarkan firman Tuhan menghajar dan mendisiplin hidupmu. Sekuat apa sih firman Tuhan itu? Lihat di pasal sebelumnya, ayat pasal 5. Yeremia 5 ayat 14. Sudah dapat boleh katakan amin. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan semesta. Oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah yang akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulut. Bangsa ini menjadi kayu bakar, maka api akan memakan mereka habis. Firman Tuhan menghancurkan dan bahkan mampu menghanguskan. Pilihannya ya mau bertobat dan dihidupkan, atau mau bertahan di mana kamu ada dan dihanguskan. Beberapa bulan lalu saya sama Kia berbicara tentang api Tuhan. Beberapa masih ingat. Api Tuhan yang dapat memurnikan dan juga api Tuhan yang dapat menghanguskan. Di dalam pengajaran itu kita bisa pelajari lebih lagi tentang api itu. Teman-teman bisa lihat lagi di YouTube kita. Tapi lebih dari hal tersebut, yang perlu diingat di sini adalah firman Tuhan tidak akan tinggal diam dengan kondisi dosa yang kamu simpan. Firman Tuhan tidak akan kompromi sama dosa yang kamu tinggalkan di dalam itu, walaupun kamu laput putih di luar itu. Dia akan menghancurkan. Dia akan menghanguskan ketidakbenaran itu. Tapi dia lakukan itu untuk memulihkan. Firman yang dia berikan itu kuat untuk bahkan menghancurkan kamu. Firman itu akan menghancurkan kamunya, manusianya, dagingnya ini, dosanya ini, perisai kesombongan itu, agar kebenaran yang akhirnya hidup dan hidup. Tapi ada masalah yang terjadi. Kenapa segitu kuatnya firman Tuhan, segitu luar biasanya keadaan yang Tuhan izinkan untuk terjadi, tapi orang tidak pernah berubah. Kita lihat juga masih di Yeremia 2. Ayat 20 dan 21. Sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kukmu
telah memutuskan tali pengikatmu dan berkata, aku tidak mau lagi diperbudak, bahkan di atas setiap bukit yang menjulang, di bawah setiap pohon yang rimbun engkau berbaring dan bersundal. Namun aku telah membuat engkau tumbuh seperti pohon anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Kita lihat di sini, betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Problem yang sering terjadi di hidup kita manusia, mau kembali ke muntahan kita sendiri. Dikatakan di ayat 21 di sini, ini bagaimana Tuhan membuat umatnya bertumbuh dan bahkan dengan benih untuk kehidupan yang benar itu bertumbuh. Tetapi umat Tuhan malah berubah menjadi pohon yang busuk, dikatakan di sini. Anggur yang liar. Spesifik yang Alkitab tuliskan di dalam terjemahan yang lebih mudah dipahami di sini dikatakan seperti ini. Bagaimana mungkin engkau berubah menjadi pokok anggur liar yang busuk? Jadi busuk dan liar disatukan. Padahal benih yang diberikan itu sudah baik. Benih yang diberikan untuk bertumbuh itu sudah baik, tapi dia bertumbuh menjadi anggur yang bau busuk dan liar. Pohon anggur yang liar, bahkan juga Syama bilang sting trap. Bau. Jangan cium kanan kiri. Artinya ini juga bisa sekali terlihat seperti pohon yang baik dan indah, besar dan rimbun, tapi bau busuk. Bisa banget terlihat putih, bersih, tapi isinya tulang belulang yang busuk. Iya sih, kamu disebut bunga, tapi bunga bangkai. Tuhan sudah mengangkat mereka, sudah membebaskan mereka, berperang bagi mereka, dan bahkan membuat rencana yang terbaik. Tuhan dalam kesetiaannya terus mengasihi dan Dia sendiri tidak pernah berubah. Tetapi kebusukan itu terus tersimpan di dalam tubuh yang terlihat kuat dan indah di luar. Seperti kuburan yang dilabur putih tadi. Tetapi bagaimana di dalamnya semuanya berbau busuk. Di Yesaya 5 ayat 4. Kita pindah ke situ cepat-cepat. Yesaya 5 ayat 4. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku yang belum kuperbuat kepadanya? Alias Tuhan sudah melakukan banyak hal untuk anggurnya. Aku menanti supaya dihasilkan anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkan hanya anggur yang asam? Kecuali di Royal sih ada anggur asam. Ya, mikro juga. Benihnya sudah oke, murni dan luar biasa baik, ya kan? Kalau Tuhan sudah kerja untuk membangun hidup kita, Dia bekerja keras supaya hidup kita menghasilkan apa yang baik dan yang benar. Tapi tidak. Dia harus mendisiplin kita, dihancurkan dan dibangun kembali. Sudah dibaca dan sudah dipupuk, tapi tidak bertumbuh seperti seharusnya. Sudah ada kegagahan yang diizinkan Tuhan, tapi tidak pernah bertobat. Firman Tuhan sampai mencabik-cabik dan memukul berkali-kali, tapi tidak pernah sadar. Apa yang membuat itu terjadi? Kenapa?
Yakobus 1 ayat 22. Ya. Ya, betul. Yakobus 1 ayat 22. Mau tahu kenapa? Kenapa anggur tadi malah jadi asam dan busuk? Yakobus 1 ayat 22. Yang sudah dapat katakan amin. Amen. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya kurang keras. Pendengar. Tetapi hendaknya kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya Pendengar. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukan, ia seumpama seorang yang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Di dalam ayat lain Tuhan memberikan perumpamaan bahwa benih itu firman Tuhan. Dan juga benih itu dari kerajaan Tuhan yang dilemparkan dan disebarkan ke dunia ini. Benih kerajaan surga yang diberikan untuk tumbuh di tanah dan di setiap hati, di setiap jiwa yang menerimanya. Tapi masalah yang terjadi adalah benihnya sudah sudah benar, sudah terbaik. Tapi tanaman yang dihasilkan atau buah yang dihasilkan tidak sebaik yang dirindukan oleh Tuhan. Kenapa ini terjadi? Kenapa? Why? Kenapa? Because karena kamu atau kita itu jadi pendengar aja. Coba saya cek deh. Ya. Pernahkah kamu dipukul oleh firman Tuhan? Pernahkah tersadar sesuatu saat kamu dengar firman Tuhan? Hah? Ya kan? Firman itu sudah menghancurkan hatimu dan membukakan sesuatu yang membuat kamu akhirnya mengerti, oh kondisiku kayak gini. Seperti lagi jalan, nggak sengaja lewat cermin itu, kurang kreatif, wah ada yang kotor, ya kan? Kadang tak lihat kalau dari toilet gitu, lihat ke sini terus karena ini kan kacanya kayak cermin gitu terus dari luar ya. Tidak sengaja melihat gitu. Tapi abis ninggalin cermin, lupa sebenarnya ada apa di muka. Lupa kalau ada kotoran. Waktu duduk di sini sih mungkin sadar kotoran di muka. Dengar firman Tuhan sadar, wah aku harus berubah. Wah aku harusnya gini ya. Aku harusnya gitu ya. Setelah ibadah. Haleluya dan amin aja. Lupa. Yang tadi di pikiran sudah haleluya dan amin doang. Alias hilang menguap bersama dengan doa penutupan ibadah. Ayat 25 dikatakan di sini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukan, tapi akan berbahagia oleh perbuatan. Saya kasih beberapa poin di sini. Ada meneliti, ya kan? Ada bertekun, ada apa? Melakukan. Meneliti, bicara tentang mempelajari dan menggali sampai pada dasar dan menemukan harta di balik setiap firman dengar.
Kemarin sempat Vera kasih tahu saya kalau beberapa dari teman-teman baru sadar kalau kata Masehi di dalam tahun Masehi itu dari kata Mesias yang adalah Kristus. Siapa yang baru tahu itu? Saya. Respon saya sederhana sih waktu itu. Itulah salah satu bentuk yang kita sebut passiveness, bahasa Jawanya. Salah satu karakter dari seorang yang kita sebut pendengar aja. Cuma dengar terus aja, entah tahu atau enggak, entah paham atau enggak, ngangguk-ngangguk aja. Padahal tidak tahu arti Masehi. Padahal kayaknya dari sejarah pertama udah diomongin katanya. Dan artinya dari Masehi hanyalah sejauh jarimu bergerak untuk alias tanya Mbak Google. Dan dia akan kasih tahu kamu semuanya. Tapi bukan masalah alatnya, bukan masalah internetnya, tapi masalah kepasifan yang ada di dalam diri kita yang sebenarnya itu menunjukkan karakter kita adalah karakter pendengar saja. Kalau yang didengar dia tahu, haleluya. Kalau yang didengar nggak tahu, puji Tuhan. Itu doang. Inilah kenapa gereja dipenuhi dengan kebodohan. Karena gereja dipenuhi oleh pendengar. Gereja bahkan dipenuhi dengan mereka yang tidak tahu Tuhan mereka siapa. Mereka tidak bisa membedakan Tuhannya Kristen, Muslim ataupun Hindu. Mereka katakan Tuhan cuma satu, kita yang tak sama. Mereka pikir ini dosa, tapi kemunafikan dipelihara. Amsal menyamakan orang bebal ini dengan nggak enak ngomongnya. Orang bebal, orang yang tidak mau belajar, orang yang mendengar saja, orang yang tidak berubah seperti anjing yang selalu kembali ke muntahannya sendiri. Satu. Bahayanya adalah orang seperti ini, orang Kristen pendengar seperti ini tidak dapat memahami firman Tuhan dengan benar. Dan mereka tidak akan memahami disiplin Tuhan. Kalau firman tidak bisa mengerti disiplin Tuhan, mereka nggak tahu. Sehingga setiap pukulan yang Tuhan berikan akan dipandang sebagai kejahatan Tuhan. Ketidakadilan Tuhan terhadap hidup. Secara tidak langsung pendengar adalah mereka yang menolak disiplin. Mereka menolak disiplin dari Tuhan. Berawal dari mereka menolak disiplin melalui firman, alias tidak mengindahkan, ya dengerin, ya, amin, haleluya aja. Dan juga akan menolak disiplin Tuhan melalui keadaan dan situasi yang mereka alami. Tuhan izinkan mereka gagal, izinkan kacau hidupnya, banyak kekalahan dan kehancuran, tapi dia tetap tidak bertobat, malah berbalik dan untuk menyalahkan Tuhan. Semua orang meninggalkan saya, bahkan Tuhan meninggalkan saya. Kalau anggur tumbuh dan menghasilkan yang busuk, bukan karena benihnya yang tidak benar, itu karena si pohon tidak menerima proses untuk menjadi pohon yang tetap sehat dan menghasilkan yang baik. Kalau hidupmu tidak bertumbuh yang benar, bukan berarti firman Tuhan dan pelayanan ini yang tidak benar. Kalau ada yang keluar dari komunitas ini dan jadi pohon anggur yang busuk, bukan kesalahan komunitas ini. Ini hanya menunjukkan aja kalau ternyata anggur itu, orang itu selama ini hanya pendengar aja. Tidak menerima pupuk yang diberikan. Tidak menerima pemangkasan yang diberikan. Tidak menerima siraman dan pemeliharaan yang diberikan oleh si Tuhan pemilik lahan itu. Mendengar dan nampak baik. Diam, dan di dalam gereja tenang. Tapi busuk dan tulang di dalam.
Matius 26 ayat 6 sampai 7. Saya harap kita pulang hari ini tidak berkeping-keping. Ayat 6 sampai 7 begini firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal, minyak yang dicurahkannya ke atas kepala Yesus dan sedang duduk makan. Yang terjadi di malam sebelum Yesus memulai perjalanan penyalipannya di sini. Tetapi yang luar biasa dari cerita ini adalah wanita ini datang dan memberikan minyak yang terbaik yang dia miliki, bahkan cukup bernilai pada zaman itu untuk membasuh dan menyekakai Tuhan dan memberikan pengurapan. Saya salah sedikit, untuk mengurapi Tuhan. Saya tidak akan berbicara tentang pengurapan kali ini, tetapi kali ini yang mengesankan bagi saya dari cerita ini adalah wanita ini hanyalah wanita biasa yang melakukan sesuatu kepada Yesus. Tetapi yang dia lakukan bukan hal yang biasa. Tidak banyak tertulis seberapa sering dia bersama Yesus. Tetapi Yohanes menuliskan nama perempuan ini adalah Maria. Maria yang mana? Orang ini. Saya pribadi percaya bahwa wanita ini sudah sering bersama Yesus. Atau paling tidak pernah mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Alias sama dengan kita di tempat ini. Apa kita pernah mendengarkan Yesus mengajar kita? Kenapa saya katakan tadi bahwa dia melakukan hal yang bukan biasa? Karena apa yang dia lakukan kepada Yesus dapat kita lihat bahwa dia sangat mengenal siapa Yesus dan dia juga sangat mengenal siapa dirinya. Dirinya hanya orang biasa yang mau melayani Yesus saja. Perumpamaan perjumpaan dan waktu-waktu wanita ini bersama Yesus membantu dia untuk mengenali siapa dia. Tetapi tidak berhenti di situ aja. Apa yang terbuka di matanya, dia mampu melihat siapa dirinya bahkan di hadapan Tuhan. Dan akhirnya dia bertindak semestinya seperti siapa dia semestinya. Dirinya hanyalah orang biasa yang mau melayani Tuhan. Waktu-waktu kita bersama Tuhan, baik di dalam doa, baik firman, dan lainnya, harusnya membawa kita kepada titik kesadaran tentang siapa Tuhan dan siapa kita. Tentang siapa Tuhan dan kondisi kita. Membawa kepada kesadaran tentang apa yang sebenarnya di dalam kita. Wanita ini melayani Yesus dari posisi sadar tentang siapa dia dan kondisi dia. Dari situasi yang berat yang Tuhan izinkan terjadi. Dari firman yang dia berikan. Harusnya membawa kita kepada kesadaran tentang siapa kita. Dan berujung kepada pertobatan serta kembali kepada kehidupan yang benar dengan melayani Tuhan dengan benar. Karena apa yang wanita ini lakukan, Tuhan katakan, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Catatan adalah, kalian harus sadari, Yesus katakan apa yang dilakukan wanita ini. Jadi perbuatannya yang dia lakukan ke Tuhan. Apa yang wanita lakukan dari hasil respon dia mengenal Yesus dan mengenal siapa dia sendiri. Kamu akan semakin mengenali Tuhan dan mengenali siapa kamu saat kamu semakin sering berinteraksi sama apa yang diizinkan Tuhan terjadi. Kamu akan semakin mengenali Tuhan dan mengenali siapa kamu saat kamu berinteraksi dengan firman dan yang dia berikan dan izinkan untuk terjadi dalam hidup.
Baik bentuknya menghancurkan atau bentuknya juga mengingatkan. Baik bentuknya memukul atau menyadarkan kita, tetapi keduanya untuk tahu bahwa siapa kita dan apa yang harus kita lakukan untuk melayani Yesus dengan benar. Ayat terakhir kita hari ini yang juga dibacakan tadi malam di Roma 8. Lihat kanan kirinya. Kalau perlu pukul untuk buat mereka sadar. Kalau mau agak ngantuk. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ada dua hal hari ini. Kesimpulan kita pada hari ini. Ada dua hal yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita sadar siapa kita. Pertama adalah melalui kekalahan, melalui kehancuran, melalui kegagalan. Tuhan mau memperlihatkan kondisi kita dan keaslian kita melalui hal itu. Dia mendatangkan kebaikan dari hal yang nampaknya buruk. Melalui firman Tuhan yang mengajarkan dan menegur kita, Tuhan mau memperlihatkan kondisi kita. Tetapi respon kita menentukan apakah pukulan dan disiplin Tuhan itu dapat menghasilkan apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Sadar baik-baik hal ini. Respon kita terhadap disiplin dan pukulan Tuhan itu yang menentukan apakah kita bisa bertumbuh semestinya. Respon terhadap firman yang masuk dan menghancurkan hatimu tadi. Respon terhadap keadaan yang menghancurkan kesombongan kita. Kegagalan yang Tuhan izinkan untuk kita hancur. Jangan jadi anggur yang berbau busuk tadi. Sudah digarap lahannya tapi tidak pernah menghasilkan apa yang baik. Biarlah kita menerima apa yang Dia berikan kepada kita. Dengan cara, ini caranya untuk kamu terima apa yang Dia berikan. Yaitu meneliti dan melakukan apapun yang Dia berikan. Kalau ada kekalahan yang Tuhan izinkan, kalau ada kegagalan yang Tuhan izinkan, kalau ada kesalahan yang Tuhan izinkan itu terjadi, teliti itu menurut kehendak Tuhan. Dan lihat apa yang Tuhan mau kamu belajar dari itu. Ada firman yang datang dan menusuk hatimu, menghancurkan hatimu, bahkan sampai menggetarkan engkau. Teliti dan cari lebih dalam apa maksud Tuhan. Dan lakukan. Berhenti menjadi pendengar saja. Berhenti jadi penonton saja. Saatnya menjadi aktif dalam meresponi apa yang Tuhan berikan. Surah banyak yang siap untuk melakukan itu. Amen. Biarkan Tuhan menghancurkanmu melalui kondisi dan keadaan. Dan biarkan Tuhan menghancurkanmu juga melalui firman. Biarkan dari kehancuran itu kebaikan yang Tuhan rencanakan terjadi. Karena Dia selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan dari semua hal. Amen. Biarkan Tuhan menghancurkan kita. Siapa yang mau masuk dalam perjamuan kudus bersama saya? Mari kita lihat apa yang Tuhan berikan. Ada salah satu datang setelah minggu.